Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teori dan Pendekatan dalam Kajian Puisi. Sebelum masuk presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ali Fauzan, Muhammad Naufal, Celia Oktananda, Rosa Julfiatun, Paula Alfarista, dan yang terakhir saya sendiri, Olida Tinjana. Baik, yang pertama itu ada teori romantik. Teori romantik di sini merupakan teori atau aliran yang menunjukkan minat yang besar pada keindahan alam, kepercayaan asli atau agama, curahan hati nurani, dan cara hidup yang sederhana sebagai pemberontakan terhadap gaya hidup teratur kaum borjuis. Selanjutnya itu ada masuknya romantisme pada puisi-puisi di Indonesia, yang mana romantisme dalam sastra Indonesia modern, khususnya romantisme di dalam puisi-puisi Indonesia yang terbit dalam majalah-majalah sastra, seperti Penjaga Baru selama tahun 1935 sampai 1939, sangat berkaitan dengan suatu angkatan dari negeri Belanda yang dikenal juga dengan nama De Tachtiger atau Angkatan 80. De Tachtiger sendiri merupakan bentuk perlawanan dari sekelompok sastrawan muda Belanda yang bersatu dalam The New Gids atau Pandu Baru pada tahun 1885. Nama ini mengindikasikan bahwa gerakan tersebut merupakan reaksi terhadap majalah sastra yang terpenting ketika itu di Belanda, yakni The New Gids yang dibentuk tahun 1837 dan mewakili pandangan golongan tradisional. Yang selanjutnya itu ada tolak ukur karya sastra yang baik dalam teori romantik. Yang terdapat 3 poin. Yang pertama ada orisinalitas dalam KBBI Daring 2018. Jadi orisinalitas di sini adalah keaslian penulisan suatu puisi. Yang kedua ada kreativitas menurut KBBI Daring 2018. Jadi kreativitas di sini adalah daya cipta, kemampuan untuk mencipta. Hal ini terlihat dari kreativitas para penulis memecahkan diksi menjadi banyak puisi yang berbeda-beda. Inilah yang menunjukkan kreativitas penulis. Yang terakhir ada individualitas. Individualitas di sini adalah sisi kepribadian seseorang yang mementingkan dirinya sendiri atau sifat khusus sebagai individu. Teori strukturalisme adalah pendekatan yang menekankan unsur instriksi yang membangun suatu karya. Hubungan tersebut tidak semata-mata bersifat positif, seperti keselarasan, kesesuaian, dan kesepemahaman, tetapi juga bersifat negatif, seperti konflik dan pertentangan. Definisi dan ciri-ciri struktur sering disamakan dengan definisi dan ciri-ciri sistem. Strukturalisme dianggap sebagai mementingkan objek dengan konsekuensi menolak, bahkan mematikan subjek pencipta. Oleh karena itulah, strukturalisme dianggap sebagai anti-humanis. Strukturalisme juga dianggap melepaskan karya dari sejarah sastra dan sosial budaya yang justru merupakan asal-usul karya tersebut. Teori sosiologi sastra merupakan bidang interdisipliner ilmu. Sosiologi berasal dari kata Latin socios yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya berbicara mengenai masyarakat untuk lebih mempertajam pemahaman. Perlu dikenali sifat dan hakikat sosiologi itu lebih jauh. Dapat dipahami bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji segala aspek kehidupan sosial manusia, yang meliputi masalah perekonomian, politik, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, ideologi, dan aspek lain. Objek kajian sosiologi sastra mencakup 3 bidang, yakni 1. Sastra tulis. Sastra tulis berupa karya sastra yang diwujudkan dalam bentuk cetakan, yang wujud sastra tulis dapat berupa puisi, cerpen, novel, dan naskah drama. 2. Sastra lisan. Sastra lisan adalah karya sastra yang terekspresikan lewat bahasa lisan. Yang ketiga, kesenian. Bidang kesenian merupakan bidang sastra yang mengacu pada sebuah pertunjukan kesenian. Oleh karena itu, yang termasuk dalam bidang kajian kesenian mencakup wayang, ketoprak, ludruk, dan lain-lain. Pendekatan sosiologi sastra atau telaah sosiologis terhadap karya sastra terdapat 2 kecenderungan yang utama. Pertama, pendekatan yang beranggapan bahwa sastra merupakan cermin proses sosial ekonomi belaka. Pendekatan ini dalam membicarakan sastra bergerak dari faktor-faktor di luar sastra itu sendiri. Kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaah. Pendekatan ini biasanya menggunakan metode analisis teks untuk mengetahui strukturnya, kemudian digunakan untuk memahami gejala sosial yang ada di luar teks itu sendiri. Seperti halnya psikologi sastra, pendekatan sosiologi sastra ini pertama bergerak di teori-teori sosiologi untuk digunakan menganalisis karya sastra. Teori resepsi sastra
merupakan salah satu aliran dalam penelitian sastra yang terutama dikembangkan oleh mazhab Konstanz tahun 1960-an di Jerman. Teori ini menggeser fokus penelitian dari struktur teks ke arah penerimaan atau penikmatan pembaca. Teori resepsi sastra ini maksudnya adalah bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga pembaca tersebut mampu memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya, atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia mewujudkannya. Teori semiotika, ilmu tentang tanda-tanda mempelajari fenomena sosial budaya, termasuk sastra sebagai sistem tanda Preminger 1974-1980. Tanda mempunyai dua aspek, yaitu penanda signifié dan petanda signifié. Preminger 1974-1981 sampai 1982. Penanda adalah bentuk formal tanda itu dalam bahasa berupa satuan bunyi atau huruf dalam sastra tulis. Sedangkan petanda signifié adalah artinya, yaitu apa yang ditandai oleh penanda itu. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petandanya ada 3 jenis tanda, yaitu icon, indeks, simbol. Di samping ketiga tanda itu ada tanda yang disebut simptom, gejala, yaitu penanda yang penunjuknya, petandanya belum pasti. Misalnya, suhu panas orang sakit tidak menunjukkan bahwa orang itu sakit, tetapi apakah sakit malaria, tipes, atau influenza belum jelas, sebab semua penyakit mesti diikuti suhu panas badan. Dan berdasarkan tanda-tanda itu dicari tanda-tanda yang penting, yaitu pemaknaan sastra. Apakah tanda itu icon, indeks, atau simbol? Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Sejarahnya, munculnya pendekatan psikologi dalam sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu tafsiran mimpi, The Interpretation of Dreams, dan Three Contributions to a Theory of Sex, atau 3 sumbangan pikiran ke arah teori seks dalam dekade menjelang Perang Dunia. Pembahasan sastra dilakukan sebagai eksperimen teknik simbiolisme mimpi, pengungkapan aliran kesadaran jiwa, dan pengertian libido ala Freud menjadi semacam sumber dukungan terhadap pemberontakan sosial melawan puritanisme atau kerohanian ketat, dan tata cara Victorianisme, pergaulan kaku. Dahulu, kejeniusan sastrawan selalu menjadi bahan pergunjingan. Sejak zaman Yunani, kejeniusan dianggap kegilaan atau madness, dari tingkat neurotik sampai psikosis